Ampuni dosa yang telah berlalu. Keistimewaan lainnya yang didapatkan adalah diampuni dosa bagi setiap umat muslim yang mengerjakan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Sungguh segala puji hanya milik Allah, Allah yang kita puji. Kepada Allah kita memohon pertolongan, padanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat bertemu kembali ya walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT An-Namiroh Travel Indo Babat Lamongan Jawa Timur. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kali ini, tema kali ini adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar di Makkah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan dalam Islam. Malam ini mengandung sejuta keistimewaan di dalamnya. Salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar yang paling dikenal adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua amalan di malam ini akan dilipat gandakan bagi umat muslim. Tak cuma itu, dalam Al-Quran dan hadis juga banyak dijelaskan keistimewaan malam ini. Karena itu, setiap muslim pun berlomba-lomba untuk meraih dan mengejarnya. Nah, ini 10 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Berikut ini sejumlah keistimewaan yang didapatkan bagi umat muslim yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah malam ketika diturunkannya Al-Quran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Selain dalam surat Al-Baqarah, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan juga dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Pada surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailati mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Sementara itu, Syekh As-Sa'idi rahimahullah juga berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar karena malam ini juga disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa ketika Ramadan telah datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini telah mendatangi kalian dan di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang dicegah darinya, maka ia telah dicegah dari semua kebaikan dan tidaklah dicegah kebaikannya kecuali orang yang diharamkan. HR Ibnu Majah 1713. Ketiga, diampuni dosa yang telah berlalu. Keistimewaan lainnya yang didapatkan adalah diampuni dosa bagi setiap umat muslim yang mengerjakan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. HR Bukhari 1901. Yang keempat, para malaikat turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun ke muka bumi. Dalam surat Al-Qadar ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Quran surat Al-Qadar 4. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya malaikat pada malam itu di bumi lebih banyak dari jumlah kerikil. HR At-Toyalisi 2545 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Shahihah 2205. Kelima, malam yang penuh berkah. Malam Lailatul Qadar juga dikenal sebagai salah satu malam yang penuh dengan keberkahan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ad-Duhan ayat 3 dan 4. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Iha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi atau malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Duhan 3-4. Yang keenam, diberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang yang beriman di malam itu. Saking istimewanya malam Lailatul Qadar, setiap orang yang beriman di malam itu akan dijauhkan dari gangguan setan. Mujahid berkata, dia adalah malam yang selamat. Setan tidak akan sanggup melakukan kejelekan atau mengganggu. Tafsir Al-Qurtubi 20/134. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan Ad-Dhaq radhiyallahu an, Allah tidaklah menakdirkan di malam itu kecuali keselamatan. Adapun di malam yang lain, Ia menakdirkan bencana dan juga keselamatan. Yang ketujuh, Lailatul Qadar malam pencatatan takdir tahunan. Pada malam Lailatul Qadar akan dilakukan pencatatan takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat surat Al-Qadar, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Duhan 4. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Pada malam itu dicatat segala ketetapan
seperti ajal, rezeki, dan segala peristiwa yang akan terjadi hingga akhir tahun. Namun perlu dicatat, sebagaimana keterangan dari Imam An-Nawawi radhiyallahu an dalam Sahih Muslim 857, bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir tersebut kemudian ditampakkan kepada para malaikat, sehingga mereka mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan melaksanakan tugas sesuai perintahnya. Yang kedelapan, pintu langit dibuka. Di bulan Ramadan, termasuk pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu langit. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dijelaskan bahwa telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Ta'ala wajibkan kalian untuk berpuasa padanya. Dibukakan padanya pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka Jahim, dan dibelenggu setan-setan yang membangkang pada bulan tersebut. Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Seseorang beribadah selama itu. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, sungguh ia orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. HR An-Nasa'i. Yang kesembilan, pintu neraka ditutup. Keistimewaan terakhir dari bulan Ramadan termasuk di malam Lailatul Qadar, yakni ditutupnya pintu neraka. Malam tersebut hanya dipenuhi kebaikan-kebaikan. Bahkan umat muslim yang menjalankan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kesejukan hati dan keberkahan. Yang ke-10, pahala dilipat gandakan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. HR Bukhari Muslim. Dan inilah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada waktu pasti akan kedatangan malam Lailatul Qadar. Meskipun demikian, terdapat beberapa tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Agar lebih jelas, berikut ini ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Yang pertama, matahari tidak bersinar dengan terik pada siang harinya dan udara terasa sejuk. Yang kedua, angin berhembus pelan dan membawa kesejukan pada umat manusia. Yang ketiga, tidak ada hujan pada malam tersebut. Keempat, suasana malam sangat hening, bahkan tidak ada anjing yang menggonggong atau binatang yang bersuara. 5. Udara malam terasa sejuk, tidak panas maupun dingin. Yang keenam, bulan menampakkan wujud dan sinarnya dengan bentuk setengah lingkaran. Ketujuh, suasana yang sejuk, tidak terlalu panas maupun dingin, membuat siapa saja yang beribadah pada malam itu semakin khusyuk, sehingga banyak umat muslim yang berusaha melaksanakan ibadah dengan maksimal. Dan inilah dalil tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Adapun ciri-ciri yang disebutkan di atas didasarkan pada penjelasan hadis riwayat At-Toyalisi. Berdasarkan hadis itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin. Dan keesokan harinya cahaya matahari melemah kemerah-merahan. HR At-Toyalisi. Selain itu, dalam hadis riwayat As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir
juga disebutkan tentang ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya pada malam Lailatul Qadar suasananya tidak panas dan tidak dingin, tidak berawan dan tidak hujan dan tidak berangin, tidak juga terang dan dengan bintang-bintang. Tanda pada pagi harinya adalah matahari terbit bercahaya lembut. HR As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir dan disahihkan oleh Albani dalam Shahih Al-Jami'. Untuk amalan di malam Lailatul Qadar, ketika telah mendapatkan ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar, umat Muslim sebaiknya menghidupkan malam mulia ini dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Sebab pahala ibadah pada malam ini lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Agar lebih jelas, berikut beberapa amalan yang bisa dikerjakan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mengerjakan sholat. Setiap umat muslim yang mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya, dan siapa sholat pada malam Lailatul Qadar didasari dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. HR Bukhari dan Muslim. Kedua, memperbanyak berdoa. Selain sholat, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak memanjatkan doa di malam Lailatul Qadar. Adapun doa yang dibaca juga sebaiknya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang pernah bertanya tentang doa yang dianjurkan untuk dibaca saat malam Lailatul Qadar. Berikut ini isi hadisnya, artinya berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. HR At-Tirmizi. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam malam Lailatul Qadar, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang artinya, sesungguhnya Jibril alaihissalam biasanya menyetorkan Al-Quran dengan Rasulullah sekali dalam setiap tahun. Akan tetapi ia menyetorkan Al-Quran 2 kali di tahun wafatnya Rasulullah. HR Muslim. Demikianlah ya informasi tentang 10 keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan inilah keutamaan malam Lailatul Qadar ketika di Makkah. Yang berkesempatan menjalankan ibadah umroh atau berada di Makkah saat Ramadan, iktikaf di Masjidil Haram menjadi pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Apa saja keistimewaan iktikaf di tempat suci ini? Yang pertama, Masjidil Haram, tempat yang penuh keberkahan. Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia di dunia. Setiap ibadah yang dilakukan di dalamnya memiliki keutamaan yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. HR Ahmad. Bisa dibayangkan ya, jika seseorang menjalankan iktikaf di tempat ini, setiap sholat, zikir, dan bacaan Al-Quran mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan di tempat lain. Yang kedua, menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan iktikaf merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan keberkahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriktikaf 1 hari karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 3 parit, yang antara setiap parit lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi." HR Tabrani.
Di Masjidil Haram, suasana Ramadan terasa begitu kusuk. Jamaah dari seluruh dunia berkumpul untuk memperbanyak ibadah. Momen ini sangat tepat untuk merenungkan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, serta memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, keistimewaan iktikaf di Masjidil Haram, yaitu kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan iktikaf terutama di 10 malam terakhir untuk mencari malam yang penuh berkah. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. HR Bukhari dan Muslim. Di Masjidil Haram, malam-malam terakhir Ramadan terasa begitu hidup dengan lantunan ayat suci, tangisan doa, dan kekusukan yang mendalam. Beriktikaf di sini memberi kesempatan lebih besar untuk meraih keutamaan malam tersebut. Yang keempat, kedekatan dengan Ka'bah dan suasana yang meningkatkan kekusukan. Salah satu hal istimewa dari iktikaf di Masjidil Haram adalah dekatnya kita dengan Ka'bah. Selama iktikaf, kita bisa melihat langsung rumah Allah, menyaksikan orang-orang bertawaf, dan merasakan kedamaian yang sulit didapatkan di tempat lain. Selain itu, suasana di Masjidil Haram selama bulan Ramadan penuh dengan semangat ibadah. Setiap sudut dipenuhi oleh orang-orang yang membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Hal ini sangat membantu menjaga kekusukan dan meningkatkan kualitas ibadah. Kelima, iktikaf di Masjidil Haram, ujian kesabaran dan keikhlasan. Meskipun penuh keutamaan, iktikaf di Masjidil Haram juga memiliki tantangan tersendiri. Jumlah jamaah yang sangat banyak, keterbatasan tempat, serta perubahan pola tidur dan makan menjadi ujian tersendiri. Namun, semua ini justru melatih kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah. Seorang yang beriktikaf harus siap dengan kondisi ini dan fokus pada niat untuk beribadah semata-mata karena Allah. Dengan ketulusan hati, segala kesulitan yang dihadapi akan terasa ringan. Untuk kesimpulannya, iktikaf di Masjidil Haram selama bulan Ramadan adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Keutamaannya begitu besar, mulai dari pahala yang berlipat ganda, kedekatan dengan Ka'bah, hingga kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di Mekah saat Ramadan, jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Semoga setiap langkah ibadah kita diterima oleh Allah dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.